Habis minum, Bu. Iya, tidak apa-apa. Tiga menit lagi ya anak-anak. Sebentar lagi kita akan mulai. Mohon dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya agar apa yang seharusnya dicatat kalian catat. Baik, kita mulai ya anak-anak. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah hadir. Habis, Bu. Jadi sama saya, Bu. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir melalui Google Meet tepat waktu. Yang belum hadir, kita doakan semoga yang lain baik-baik saja dan dapat hadir di Google Meet selanjutnya ya anak-anak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa yang akan dipimpin oleh Azril. Bagi yang beragama Islam, kedua tangannya diangkat ke atas. Bagi yang beragama non-Islam, silahkan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Silahkan Azril untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Azril. Nah, anak-anak, kalian sudah berdoa. Ibu mau tanya nih, apa sih fungsinya kalian berdoa pada pagi hari ini sebelum kita belajar? Ya, Maulana Yusuf. Untuk melancarkan saat kita belajar, Bu. Pintar. Ada lagi fungsinya atau manfaatnya? Gunanya, ya Galang, silakan. Untuk menambahkan ilmu, Bu. Pintar. Vino, apa Vino? Untuk dimudahkan belajar, Bu. Pintar. Ada lagi yang lain?
Apa fungsinya kita berdoa sebelum kita belajar hari ini? Dimas, ya, Dimas. Untuk lancar, tidak ada kendala, Bu. Pintar. Nah, semua jawaban kalian itu bagus-bagus ya, tepat sekali. Apapun yang kita ingin kerjakan, sebelum kita memulai kegiatan, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Nah, supaya apa? Supaya yang tadi kalian sudah sebutkan, agar ilmu yang kalian dapatkan itu bisa mudah ya. Kemudian kegiatan kalian itu dapat terlaksana dengan baik ya anak-anaknya. Lalu setelah kegiatan berdoa lagi atau tidak? Berdoa ya. Setiap awal dan akhir kegiatan yang kita lakukan harus dilakukan doa ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang beragama Islam dan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk yang beragama lain ya. Nah, tata cara kita berdoa pun berbeda-beda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Seperti tadi halnya agama Islam, berdoa tangannya diangkat ya. Kemudian ada yang beragama lain tangannya dikepalkan dan lain sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Sebelumnya Ibu izin share presentasi ya anak-anak. Sudah terlihat atau belum? Belum, Bu. Sabar ya. Ya. Sedang muter-muter nih, jalan-jalan. Sebentar. Sabar ya anak-anak ya. Ya, kayaknya masih ada yang ngantuk nih. Irfan bagaimana Irfan? Sudah mandi atau belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan atau belum Irfan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana, sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya. Nah, anak-anak, tolong diperhatikan. Sebelumnya Ibu ingatkan kembali untuk yang kameranya masih dimatikan, ayo dibuka kembali. Kemudian mic-nya dimatikan kecuali kalian ingin bersuara atau mengucapkan sesuatu atau Ibu panggil ya. Tolong perhatikan anak-anak. Hari ini ya anak-anak, kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran 6. Nah, anak-anak, tak lupa Ibu selalu mengingatkan kalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Ada beberapa protokol kesehatan yang harus kalian lakukan, apalagi kalian berada di luar rumah ya. Tetapi usahakan semua kegiatan kalian berada di dalam rumah. Jikapun kalian keluar rumah ya harus menerapkan 5M ini ya. Menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas ya anak-anak ya. Nah, kalau kalian keluar rumah
sudah masuk ke dalam rumah kembali, sebelum masuk harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian langsung mandi, copot pakaiannya, cuci pakaiannya. Kenapa? Karena kalian tadi berada di luar rumah ya, yang kalian itu tidak tahu di luar rumah itu ada virus atau tidak. Untuk menghindari itu semua, silakan lakukan yang tadi sudah Ibu ucapkan. Selanjutnya, anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Mic-nya tidak perlu dinyalakan, tetapi langsung saja kalian menyanyikan. Ibu akan tahu nih siapa yang bernyanyi dan siapa yang tidak bernyanyi, walaupun mic-nya tidak dinyalakan. Karena kelihatan kalau yang tidak bernyanyi pasti diam saja. Tetapi kalau yang bernyanyi pasti mengikuti. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau. Satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau. Satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Nah, anak-anak, kita sudah bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Tadi lagu dari Sabang sampai Merauke menceritakan tentang apa? Yang tahu silahkan tekan tombol tangannya. Ibu Dian sebutkan. Lagu dari Sabang sampai Merauke itu menceritakan tentang apa ya? Apa isinya? Ya, Galang. Tentang pulau-pulau Indonesia, Bu. Ya, pintar. Ada lagi yang lain? Lagu dari Sabang sampai Merauke itu isinya apa? Ya, Vino, silahkan. Dari merendah sampai meroket, Bu. Ulangi, Vino. Dari merendah sampai meroket, Bu. Dari merendah sampai meroket. Maksudnya apa, Vino, dari merendah sampai meroket? Dari Sabang sampai Merauke kali ya, Vino ya. Nah, ada lagi yang lain? Ya, Rio. Apa? Luasnya Pulau Indonesia. Apa? Ulangi. Luasnya Pulau Indonesia. Ya, luasnya Pulau Indonesia, betul sekali ya. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak pulau-pulau ya. Ya, luasnya Pulau Indonesia. Kita harus menjaga pulau-pulau yang ada di Indonesia. Itu adalah kewajiban kita ya sebagai warga negara Indonesia. Ibu yakin kalian tentunya ya tidak akan menginginkan
pulau-pulau kita itu yang ada di Indonesia itu dirampas oleh penjajah ya. Jangan sampai kejadian sebelum kemerdekaan itu terulang kembali. Bagaimana caranya supaya pulau-pulau yang ada di Indonesia itu tidak dirampas oleh orang lain? Caranya bagaimana agar pulau-pulau yang ada di Indonesia itu tidak diambil oleh orang lain? Ayo, yang ingin bersuara silahkan ditekan tombol tangannya. Caranya bagaimana? Caranya dijaga, Bu. Iya, cara menjaganya bagaimana? Kalau kita sebagai pelajar, kewajiban kita adalah belajar. Dengan belajar kita pasti tahu cara menjaga pulau-pulau yang ada di Indonesia ya. Dengan apa? Dengan kemampuan kita mengembangkan budidayanya. Dengan seperti itu nanti pulau-pulau kita akan terjaga ya. Tidak bisa sembarangan diambil. Baik anak-anak, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan membaca teks eksplanasi berjudul Pensil Si Kecil Yang Amat Penting, peserta didik mampu menganalisis informasi penting tentang manfaat penemuan pensil dengan seksama. Tujuan pembelajaran selanjutnya, setelah membaca teks eksplanasi berjudul Pensil Si Kecil Yang Amat Penting, peserta didik mampu menunjukkan informasi penting dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan diskusi, peserta didik mampu menelaah contoh kewajiban dan manfaat kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Tujuan pembelajaran selanjutnya, setelah diskusi, peserta didik mampu menunjukkan pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalankan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Ya, anak-anak, sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya. Sudahkah kalian mempersiapkan alat tulis kalian hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, salah satu kewajiban kalian adalah menyiapkan alat tulis. Ya, anak-anak. Manfaat dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat melakukan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kewajiban kita sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ada contohnya ini tadi. Kalian menyiapkan alat tulis kalian untuk melakukan pembelajaran. Nah, dengan seperti itu, kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Selain sebagai pelajar, kalian juga melakukan kewajiban kalian sebagai warga masyarakat ya. Menyiapkan apa yang harus kalian siapkan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, coba dilihat anak-anak. Tolong disimak. Ini ada cover buku. Cover buku. Tahu kan cover? Cover itu bagian depan ya. Bagian depan buku atau sampul buku. Sudah terlihat atau belum? Sudah, Bu. Sudah terlihat jelas ya. Di situ ada cover buku atau sampul buku. Coba perhatikan nih anak-anak. Apa yang tergambar pada sampul buku tersebut?
Silahkan ditekan tombol tangannya. Iya, Naisila. Sedang membaca buku. Pintar. Iya, Vino. Sedang mengobrol santai, Bu. Pintar. Ada lagi? Dari cover atau sampul buku itu tadi teman kalian sudah berucap sedang membaca buku. Yang satu sedang mengobrol santai. Nah, ada lagi atau tidak nih? Apa yang tergambar pada sampul buku tersebut? Siapa yang ingin bersuara? Ya, Maulana. Ada rumah, Bu. Ada rumah, iya. Ada lagi? Anak-anak kalian tahu tidak itu siapa sih yang ada di cover bukunya? Ya, Rasid Yulin Rawang. Belajar sekolah, Bu. Belajar sekolah. Yang ada pada cover itu kalian tahu tidak siapa? Siswa-siswi Ya, sekolah, Bu. Nikmatul. Nikmatul. Apa? Belajar sekolah. Belajar sekolah. Dimas tadi ingin bersuara. Apa, Dimas? Siswa-siswi sekolah yang sedang membaca buku. Ya, Dimas kameranya on apa off ya? Karena di ibu kameranya mati ini. Ya. Siswa-siswi sedang apa, Dimas? Kenapa, Bu? Tadi apa jawaban kamu? Siswa-siswi yang sedang belajar. Ya, siswa-siswi sedang belajar. Pintar. Nah, jawaban kalian semua bagus-bagus ya. Yang tergambar pada buku itu ada rumah, ada orang, ada siswa-siswi sedang belajar. Ya, semua tergambar pada sampul buku itu. Tetapi yang lebih tepatnya lagi, nah, yang tergambar pada sampul buku tersebut adalah para peserta didik sedang belajar sambil berdiskusi. Nah, kok peserta didik, Bu? Itu adalah peserta didik ya, seperti kalian. Peserta didik adalah siswa-siswi. Mereka sambil belajar dan sambil berdiskusi juga. Nah, selain belajar kan itu ada bukunya ya, berarti tandanya mereka sedang belajar. Kemudian ada tergambarnya, coba lihat tuh, ada yang sedang bicara, kemudian ada yang sedang melihat orang yang sedang berbicara. Nah, itu tandanya adalah mereka sedang berdiskusi, belajar sambil berdiskusi. Baik, anak-anak, selanjutnya nih, apa judul buku tersebut? Ayo, silahkan ditekan lambang tangannya. Vino. Hak dan kewajibanku, Bu. Pintar. Judul buku tersebut sudah tertera, hak dan kewajibanku. Selanjutnya anak-anak, apa sih ini? Walaupun kalian baru tahu sampulnya ya, tetapi Ibu yakin kalian sudah tahu nih isinya. Oleh karena itu Ibu mau bertanya, apa isi dari buku tersebut? Yang bisa menjawab, yang ingin menjawab silahkan lambang tangannya ditekan atau disentuh. Ayo, Cantika, silakan. Tentang hak dan kewajiban sebagai siswa dan siswi pelajar, Bu. Pintar. Ada lagi yang lain? Oka, silakan Oka. Menceritakan tentang hak dan kewajiban peserta didik, Bu. Iya, pintar. Oka kameranya nyala apa mati ya? Karena di Ibu kameranya mati nih. Ya, menceritakan. Nah, yang kalian sebutkan tadi betul sekali ya. Isi dari buku tersebut adalah menceritakan tentang hak dan kewajiban sebagai peserta didik ya. Anak-anak, selanjutnya nih, kita sudah tahu nih isinya. Kemudian sudah tahu judul bukunya. Nah, ingin kita tulis
isi buku tersebut pada buku. Nah, menggunakan apa kita menulis isi cerita buku tersebut? Yang tahu? Ya, Vino. Pulpen, Bu. Ya, menggunakan pulpen. Ada lagi yang lain selain menggunakan pulpen? Kita menulisnya menggunakan. Ya, Naisila. Menggunakan pensil, Bu. Pensil. Ada lagi yang lain? Oka. Menggunakan pensil atau pulpen, Bu. Menggunakan pensil atau pulpen ya, tadi sama ya. Ya, Maulana, menggunakan apa lagi selain pensil dan pulpen? Penghapus, Bu, penghapus. Penghapus untuk Spidol, Bu. Emang bisa? Iya, Spidol, Bu. Penghapus kan untuk menghapus. Masa menulis pakai penghapus? Bagaimana, Nabila? Iya, pinter Maulana dan yang lainnya. Bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan pulpen, bisa juga menggunakan spidol ya, anak-anak. Nah, kalau untuk kelas tinggi pasti menggunakan pulpen ya, kecuali kelas rendah. Kalau kelas rendah menggunakan pensil. Bicara soal pensil, kamu tahu tidak kapan pensil itu dibuat? Kamu tahu tidak di mana pensil itu pertama kali dibuat? Kamu tahu tidak apa sih bahan pembuatan pensil pertama kali? Oke, anak-anak, pasti kalian penasaran ya, pengen tahu itu semua. Nih, Ibu beritahu agar kalian semua tahu pensil itu pertama kali dibuat di mana, lalu bahan untuk membuat pensil itu apa, itu semua ada di teks wacana tersebut ya. Silakan, siapa yang ingin membaca teks wacana tersebut? Ya, Naisila, silakan. Yang lain mohon disimak ya. Ya, Bu. Pernahkah terbayang dari tulisan sebelum ditemukan pensil? Naisila, suaranya kurang jelas, tolong diulang dari judul. Pensil kecil detik. Pernahkah terbayang olehmu bagaimana sih manusia bikin tanpa dan tulis temukan pensil? Mana proses penemuan hingga menjadi bentuk pensil di sekarang dan dengan proses pembuatan yang lebih modern. Zaman dahulu manusia menggambar dan menulis dengan mempereskan sebatang pohon. Lalu pada masa pramuka sebilah logam nipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Ditemunya grafik pada tahun 1564 di Inggris disebut sebagai materi yang dapat meningkatkan tanda hitam yang cukup pekat dan gampang patah. Untuk itu grafik menggunakan logam pada yang terbuat dari kulit domba. Memasukkan dua bilah kayu yang dihubungi, ketika itulah mulai terkenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Terima kasih Naisila. Selanjutnya nih, ada yang ingin meneruskan untuk membaca teks tersebut? Ya, Maulana, silahkan. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman.
Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga terbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapis dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Terima kasih Maulana. Wah, hebat nih anak-anak Ibu Naisila, Maulana, dan teman-temannya. Setelah teks tersebut dibacakan oleh teman kalian, kalian sudah tahu dong apa yang tadi Ibu tanyakan pastinya. Coba dong ceritakan dan jelaskan kembali isi dari teks yang dibacakan oleh Naisila dan Maulana. Yang ingin bersuara, silakan tekan tombol tangannya atau silakan mengangkat tangannya. Jelaskan isi dari teks pensil si kecil yang amat penting. Ya, Azril. Dibuka dulu mic-nya, Azril. Zaman dulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borwadale, Inggris. Ya, terima kasih Azril. Salah satunya itu ya anak-anaknya isi dari cerita pensil si kecil yang amat penting ya. Isinya yaitu zaman dahulu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada tahun 1564 ditemukanlah grafik. Ya, grafit itu ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat. Nah, kemudian pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Itu adalah isi dari teks pensil si kecil yang amat penting. Anak-anak, ini adalah salah satu yang namanya teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi yang minggu lalu sudah kita pelajari mengenai teks eksplanasi. Teks yang memuat informasi yang sebenarnya atau fakta. Ya, jadi ini semua itu fakta. Ini semua adalah informasi, ya anak-anak. Nah, kemudian anak-anak nih, ini adalah teks eksplanasi yang harus kalian ketahui. Yang tadi Ibu tanyakan kepada Azril, itu apa isinya? Maksudnya adalah Ibu menginginkan ada informasi penting apa yang terdapat pada teks eksplanasi tersebut. Tadi kan yang di awal Ibu sudah katakan ya, ini adalah salah satu teks eksplanasi. Artinya adalah teks yang memuat informasi sebenarnya. Berarti di dalam teks tersebut ada informasi pentingnya. Ya, informasi pentingnya salah satunya apa? Tadi sudah dibacakan Azril bahwa zaman dahulu itu manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau. Kenapa bisa ada pensil? Karena ditemukannya grafit. Itu salah satu informasi pentingnya anak-anaknya. Berbicara tentang informasi penting, anak-anak, tolong kalian perhatikan video pembelajaran berikut ini ya. Video pembelajaran berikut ini akan memuat tentang informasi penting yang tadi Budian sudah sampaikan.
Ya, mohon disimak anak-anak ya. Sebelum lanjut, silahkan di-subscribe dulu. Kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Materinya menemukan informasi penting. Nah, anak-anak, bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok dalam suatu paragraf. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas atau pendukung. Kalimat utama memuat ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok disebut juga gagasan pokok. Nah, ide pokok merupakan masalah utama atau informasi penting yang diungkap dalam sebuah bacaan. Dalam pembelajaran kali ini, kalian akan belajar menemukan informasi penting dari sebuah bacaan dengan beberapa kata tanya. Beberapa kata tanya itu kita bisa menyebutnya dengan adik Simba, yang terdiri atas kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Demikian tadi kita telah belajar menemukan informasi penting dengan daftar kata tanya beserta fungsinya. Ya, anak-anak, sudah kalian simak ya video pembelajaran mengenai informasi penting. Coba nih, Ibu mau tanya. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tersebut, ada ilmu apa di dalam video pembelajaran tersebut? Ayo, silahkan ditekan tombol tangannya. Ya, Maulana. Itu mengajarkan tentang bagaimana cara menemukan informasi yang penting dan jelas. Pintar. Ada lagi yang lain? Ilmu apa yang kalian dapatkan dari menyimak video pembelajaran barusan? Nur Aini, ada ilmu apa Nur Aini dari video pembelajaran yang tadi kalian simak Nur Aini? Dibuka dulu mic-nya. Nur Aini Maghrib. Menemukan informasi. Ya, menemukan informasi penting. Rashid Yulindrawang, apa yang kamu dapatkan dari menyimak video pembelajaran barusan? Info tentang cara menggunakan kata mengapa, Bu. Ya, pintar. Untuk lebih jelasnya, mohon disimak anak-anak. Setiap teks eksplanasi pasti memiliki informasi yang penting untuk dapat dipelajari ya. Nah, contohnya teks eksplanasinya yang tadi ya, pensil si kecil yang amat penting.
itu pasti ada informasi yang penting untuk yang dapat kita pelajari. Nah, informasi tersebut ditemukan dengan berbagai cara. Salah satunya menjawab pertanyaan. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk menggali informasi yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Ya, anak-anak, jadi jika kalian membaca suatu teks atau membaca teks eksplanasi atau membaca berita, ya, kalian ingin mencari informasi pentingnya, ya. Bagaimana kalian mencari informasi pentingnya? Dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menggali informasi. Pertanyaan tentang apa? Pertanyaan menggunakan kata apa? Menggunakan kata yang di apa ya artinya, maksudnya yang disingkat, ya, menggunakan kata yang disingkat dengan adik simba. Nah, adik simba itu apa ya? Nah, anak-anak nih, yang pertama adik simba, ya, kata apa. Nah, jika kalian ingin mencari informasi pentingnya, kalian jawab pertanyaan dengan kata apa. Biasanya kata apa itu digunakan untuk menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks tersebut. Misalnya, apa kabar, ya. Jika menggunakan kata apa itu jawabannya terdapat pada teks tersebut, berarti itulah informasi pentingnya. Kemudian selain kata apa, ada kata di mana. Nah, kata di mana ini biasanya digunakan untuk mencari informasi tempat, ya, suatu peristiwa, suatu kejadian, lokasi, ya, di mana, bisa di pasar, bisa di halaman, dan lain sebagainya. Kemudian kata kapan. Nah, kapan biasanya digunakan untuk mencari informasi waktu terjadinya suatu kejadian atau keadaan, ya. Nah, kapan itu biasanya menggunakan jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ya anak-anak. Kemudian ada kata tanya siapa. Siapa biasanya ini digunakan untuk menggali informasi tentang pelaku yang terkait, tokohnya, orangnya, atau ya kalau teksnya tentang binatang, ya binatangnya apa, seperti itu, ya. Kemudian kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini biasanya digunakan untuk mengetahui alasan atau penyebab, ya. Nah, kalau kalian sudah tahu, itulah informasi pentingnya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kata bagaimana, ya. Kata bagaimana ini bertujuan untuk menggali cara atau proses suatu atau sebuah peristiwa. Nah, anak-anak, jika kalian ingin mencari informasi suatu teks eksplanasi, kalian bisa membuat terlebih dahulu pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jika sudah kalian buat pertanyaannya, kalian jawab, jawabannya ada di dalam teks tersebut, itulah informasi pentingnya. Sampai di sini paham anak-anak? Insya Allah Bu paham. Alhamdulillah, ya, insya Allah paham, ya. Yakin, harus yakin dengan apa yang kalian dapatkan hari ini. Anak-anak, sebelumnya nih, tadi kan kalian sudah baca nih teks eksplanasi, ya. Sudah menyimak, temannya membaca, kalian menyimak, temannya membaca, kalian mendengarkan. Apakah setiap bacaan yang kita baca itu terdapat informasi penting? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Sekali lagi nih, apakah setiap bacaan yang kita baca itu terdapat informasi penting? Iya, Bu. Ya. Kemudian, apakah menurut kalian
Menemukan informasi penting itu adalah kewajiban setiap orang. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Kenapa kalian harus mencari informasi penting itu pada setiap bacaan? Kalian baca nih, terus kalian mencari informasi pentingnya. Apa tujuannya kalian mencari informasi penting tersebut? Karena agar dapat dipahami, Bu, isi bacaannya. Iya, pinter sekali. Ulangin, Azril. Karena dapat dipahami isi bacaannya. Iya, agar dapat memahami isi bacaannya. Jadi kalau kita membaca itu, kita harus mencari informasi pentingnya supaya tahu isi bacaannya apa, ada info apa. Begitu anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, nih ada langkah-langkah ya yang harus kalian perhatikan saat mencari informasi penting dari teks bacaan. Langkah yang pertama, membaca teks dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kalau kalian ingin mencari informasi penting itu, pasti kalian harus membaca teks dengan sungguh-sungguh. Nggak bisa asal baca aja. Baca aja nih atasnya judulnya apaan. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi jika kalian ingin mencari informasi penting dalam sebuah teks bacaan, kalian harus benar-benar membacanya dengan sungguh-sungguh. Kemudian langkah yang kedua, mencatat informasi penting dalam bentuk poin-poin. Caranya bagaimana? Yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalian buat dulu pertanyaannya menggunakan kata adik Simba tadi ya. Kata apa, kapan, siapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian kalian jawab pertanyaan dari kalian jawab pertanyaan yang sudah kalian buat. Nah, itu adalah poin-poinnya. Kemudian mengembangkan poin-poin yang telah dicatat menjadi sebuah kalimat. Kalau sudah kalian jawab, kalian kan sudah pasti menemukan jawabannya. Nah, jawaban tersebut kalian ambil semuanya ya. Kemudian kalian kemas, kalian rangkai menjadi sebuah kalimat. Kemudian merangkai kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf baru. Itulah informasi pentingnya anak-anak. Sebelum kita lanjutkan, Ibu punya yang namanya teka-teki tebak gambar buah. Nah, kalau minggu lalu kita bermain guess who atau menebak siapa saya. Sekarang Ibu biar lebih semangat lagi nih untuk memotivasi kalian, Ibu punya teka-teki tebak gambar buah. Cara bermainnya seperti ini. Nanti Ibu akan kasih gambar. Nah, lalu kalian tebak buah apa yang Ibu maksud. Jadi kalian harus menebak nama buahnya ya. Namanya juga teka-teki tebak gambar buah. Berarti nanti ada gambar, kalian sebutkan nama buahnya itu apa. Ingat, yang ingin menyebutkan lambang tangannya harus ditekan, nanti Ibu sebutkan namanya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Kita mulai ya. Gambar yang pertama. Ayo, kira-kira buah apa ya itu? Ya, Naisila. Jambu biji. Jambu biji. Oka. Jambu batu. Maulana Rasid. Ini Rasid. Rasidnya kemana? Jambu. Iya. Dimas. Apa? Jambu, Bu. Ya, jambu. Coba kita lihat ya, ini gambar buah apa ya? Yang dimaksud itu yang dimaksud itu buah apa ya? Iya, jambu, betul sekali. Kok kalian bisa tahu sih? Ayo, yang bisa kasih alasan. Kenapa kalian bisa tahu itu? Jawabannya jambu.
Dimas, alasannya apa? Karena kan jam itu kan kagak ada yang dicoret, Bu. Kan kalau kunya dicoret jadi jam, Bu. Iya, pinter sekali. Itu ada gambar jam. Ada tanda tambah, kemudian ada gambar buku, tetapi kunya dicoret. Jadi gambar yang sebelahnya itu hanya dipakai bunya doang, kunya enggak. Jadi jadilah maksudnya adalah jambu. Baik, ini kalau pinter-pinter ya, berarti konsentrasinya benar-benar menangkap nih. Gambar yang kedua. Nah, iya Vino, apa Vino? Buah apa? Vino. Naisila, buah apa Naisila? Bu. Ada nanas, ada nangka, Rasid Yulindrawang. Nangka, Bu, nangka. Nangka, Bu. Iya. Sudah. Coba kita lihat nih. Gambar apa ini? Sebentar. Nangka, Bu. Nanas, Bu. Nangka, Bu. Ya sudah, nanti kita lihat sudah. Bicaranya sudah. Ya nangka, bukan nanas. Nangka. Nah, kenapa bisa disebut ini nangka? Itu kan ada huruf N. Ditambah ada angka kan. Jadinya nangka. N ditambah angka. Jadilah nangka. Yang dimaksud adalah buah nangka. Pintar nih yang menebak nangka. Tadi nanas gimana caranya bisa nanas itu ya? Irfan. Tadi Irfan jawabnya nanas, kok bisa nanas, Pan? Halo Irfan. Itu mic-nya masih dimatikan. Coba dinyalakan dulu. Kenapa Irfan menyebutnya nanas? Nggak tahu, asal nyebut aja ya. Ya, gambar yang terakhir nih. Ayo. Ya, Rasid Yulindrawang, apa? Apa? Melon. Melon. Ya. Melon. Ya, coba dah. Sekarang coba dimatikan lagi mic-nya. Kita lihat ya jawabannya apa. Iya, pinter, melon. Kok melon, Bu? Orang itu bel, lonceng, kenapa jadi melon? Coba perhatikan. Itu bel. Belnya itu B-nya sama dengan M. Ya. Jadi B-nya bukan bel lagi, jadi mel. Ya. B-nya diganti sama M. Kemudian itu ada gambar balon. Balon. Ba-nya itu dicoret. Ya. Tinggal lonnya aja. Jadi bel, B-nya diganti M, jadi mel. Ditambah balon, ba-nya dicoret, tinggal lonnya aja jadi melon. Nah, inilah teka-teki tebak gambar buah. Pinter sekali nih anak-anak ibu ya. Hebat kalian, konsentrasinya mulai meningkat ya. Tadi sudah meningkat, ini lebih meningkat lagi. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Nanti untuk Google Meet selanjutnya akan ada lagi permainan-permainan yang lebih seru. Nah, ini perhatikan. Ada sebuah teks eksplanasi yang berjudul apa? Banjir, Bu. Ya, Banjir. judulnya banjir. Kita membaca teks tersebut, pasti kita ingin mencari informasi pentingnya. Ya. Cara mencari informasi penting sudah dijelaskan tadi ya, sebelum teka-tekinya. Sudah dijelaskan cara mencari informasi penting. Yang pertama yaitu kita harus membaca dengan sungguh-sungguh. Baca terlebih dahulu nih teksnya. Ya, kalau sudah dibaca,
poin-poinnya. Caranya bagaimana untuk mencatat poin-poin? Dengan cara menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata adiksimba. Dengan menggunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, ya, mengenai banjir tersebut. Ayo dibaca terlebih dahulu, ya. Kemudian bacakan teks eksplanasi tersebut. Judulnya adalah banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Nah, itu tadi adalah isi dari teks mengenai banjir. Sudah dibaca dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita cari informasi pentingnya dengan menggunakan pertanyaan dengan kata adiksimba. Adiksimba, kata A, apa? Nah, apa judul bacaan tersebut? Apa judulnya? Ya, Naisila. Banjir, banjir. Ingat ya, informasi yang pertama, banjir. Kemudian, siapa? Siapa banjir itu? Nah, siapa banjir? Banjir itu siapa? Ya. Banjir itu apa? Banjir itu siapa? Apa pertanyaan? Apa jawabannya? Apa judulnya? Apa banjir itu? Ada tidak jawabannya? Kalau ada silakan ditekan tombol tangannya. Apa banjir itu? Siapa banjir itu? Siapa sih banjir? Banjir itu siapa? Iya, Maulana. Silakan. Siapa banjir itu, Maulana? Banjir itu adalah aliran sungai yang terhambat oleh sampah manusia atau apapun itu dan menyebabkan banjir. Ya, pintar. Ada lagi yang lain? Banjir itu apa sih? Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Itu banjir. Kemudian, kapan? Kapan itu banjir? Kapan terjadinya banjir? Ya. Ada pertanyaan kapan? Ya, Alika. Kapan banjir? Banjir terjadi sebab alam dan tindakan manusia. Ya, itu menjawab pertanyaan dari kata mengapa. Ya. Mengapa banjir itu terjadi? Karena sebab alam. Ya. Karena banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Bagus. Kemudian menjawab pertanyaan dari kata di mana? Ada nggak di mananya? Di mana banjir itu terjadi? Ada tidak? Alika mau jawab lagi? Masih ditekan itu tombol tangannya? Oh tidak, ya. Di mana banjir itu terjadi? Ada tidak jawaban dari kata di mana? Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada tidak perlu ditulis. Yang ada saja, ya. Nah, tadi sudah ada jawaban dari kata apa? Apa judulnya? Banjir. Nah, banjir. Kemudian apa banjir itu? Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Itu tadi adalah informasi pentingnya yang pertama. Informasi penting yang kedua itu jawaban dari kata mengapa.
Nah, mengapa itu biasanya digunakan untuk sebab, mencari penyebab. Jadi informasi penting yang kedua adalah banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Itu adalah informasi penting dari teks yang berjudul banjir. Anak-anak, kita itu tidak asing lagi ya dengan banjir. Ada yang rumahnya kemarin kebanjiran. Siapa yang rumahnya kemarin kebanjiran, anak-anak? Ada tidak? Atau di lingkungan kalian ada yang banjir tidak kemarin-kemarin itu pas waktu curah hujan tinggi? Ketika curah hujan tinggi itu ada tidak genangan air atau ada tidak lingkungan kalian yang kebanjiran? Ada, Bu. Ada. Bu. Ya. Ada Bu. Selain curah hujan yang tinggi itu kan faktor alam ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Alika bahwa sebab banjir itu selain alam ada tindakan manusia. Jadi tindakan manusia yang seperti apa yang menyebabkan banjir? Ya, Selviana. Selviana. Membuang sampah di sungai, Bu. Membuang sampah di sungai. Membuang sampah di got, Bu. Membuang sampah di got. Apalagi? Menutup saluran apa? Menutup saluran air. Saluran air, Bu. Iya, menutup saluran air. Saluran airnya ditutup. Bagaimana airnya bisa mengalir kalau salurannya tertutup? Nah, sehingga jadilah banjir ketika curah hujan tinggi. Sampah dibuang sembarangan, yang harusnya airnya itu mengalir karena ada sampah jadi terhambat. Nah, itulah yang menyebabkan banjir. Oleh karena itu kita sebagai warga masyarakat, khususnya sebagai pelajar, ibu sebagai guru, harus berkewajiban menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita. Itu kewajiban kita supaya tidak terjadi yang namanya apa? Banjir. Iya, banjir. Nah, anak-anak, itu adalah kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Berbicara mengenai kewajiban, tolong kalian simak video pembelajaran berikut ini. Disimak baik-baik ya anak-anak, video pembelajaran berikut ini. Hello friends, welcome back to our class. Oke, sekarang Miss akan menjelaskan materi melaksanakan kewajiban secara Suaranya kecil bertanggung banget, Bu. jawab. Iya. Nah, Ibu udah gede. penggunaan hak harus diseimbangkan dengan kewajiban kita ya friends ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum memperoleh hak. Kewajiban harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, friends. Nah, apa saja contoh-contoh kewajiban kita? Nah, contohnya yang pertama, mematikan televisi setelah selesai menonton TV. Kedua, menyimpan sepatu di dalam rak. Ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Keempat, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, di dalam kewajiban kita ada hak orang lain ya friends ya. Kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar tidak merugikan hak orang lain friends. Nah, contohnya kita harus melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab ya friends. Jadi tidak sembarangan melakukan kewajiban, apalagi melakukan kewajiban dengan terpaksa. Itu tidak boleh ya friends ya. Nah, di sini ada contoh pelaksanaan kewajiban dengan penuh tanggung jawab nih friends. Apa saja? Nah, yang pertama, menghargai makanan yang dimasak ibu ya. Nah, jadi di sini kewajiban kita itu kita harus makan apa yang dimasak oleh ibu ya ataupun mama ya. Dan kita harus menghargai makanan yang dimasak oleh ibu ataupun mama kita ya friends ya. Tidak boleh tidak memakan makanan ibu atau mama atau membuang-buang makanan tersebut ya. Itu tidak boleh ya friends ya. Itu artinya tidak melaksanakan
kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Kewajiban kamu apa? Datang ke sekolah dengan tepat waktu ya. Jadi walaupun kewajiban kamu datang ke sekolah, ya itu kewajiban kamu datang ke sekolah. Tetapi kalau kamu datangnya terlambat, tidak tepat waktu, berarti sama saja kamu melaksanakan kewajiban dengan tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga apa? Membuang sampah ke tempat sampah. Kewajiban kamu adalah membuang sampah, tetapi tidak membuang sampah di sembarang tempat ya, itu tidak boleh ya. Contoh kamu membuang sampah di depan pintu atau di halaman sekolah atau di halaman rumah, itu tidak boleh. Atau contoh kamu lagi naik mobil terus kamu buang sampahnya keluar dari jendela mobil, itu tidak boleh ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Kewajiban kamu apa? Mengikuti upacara bendera. Tetapi kalau kamu mengikuti upacara bendera tidak tertib, itu sama saja kamu melaksanakan kewajiban dengan tidak bertanggung jawab, sehingga kamu harus mengikuti upacara dengan tertib. Di saat upacara berlangsung, kamu harus berbaris dengan rapi, tidak boleh ribut, tidak boleh berbicara dengan teman. Oke, sampai di sini mengerti? Nah, melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab memberi banyak manfaat ya friends ya. Apa saja contohnya? Nah, contohnya manfaatnya apa? Kebersihan rumah terjaga sehingga lingkungan menjadi nyaman untuk ditinggali ya. Kalau kamu selalu membersihkan rumah, menjaga kebersihan, maka lingkungan menjadi nyaman untuk kamu tinggali. Terus yang kedua, datang tepat waktu sehingga kita tidak ketinggalan pelajaran. Kalau kamu datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat, maka kamu tidak akan ketinggalan pelajaran. Teman-teman yang sedang belajar juga tidak akan terganggu ya. Kalau kamu telat, nanti teman-teman kamu terganggu. Teman-teman lagi mendengarkan guru, tiba-tiba jadi tidak fokus karena kamu datangnya terlambat. Karena melihat kamu datangnya terlambat dan ibu guru pun berhenti untuk menjelaskan pelajaran. Karena kamu tiba-tiba datang ke kelas dengan terlambat ya, itu tidak boleh ya. Jadi bagi siapa yang terlambat, diusahakan jangan terlambat lagi datang ke sekolah. Seandainya nanti udah masuk kembali ke sekolah ya. Nah, yang ketiga apa? Yaitu fasilitas umum terjaga kelestariannya sehingga semua orang dapat menggunakannya ya. Nah, fasilitas umum ini kamu menggunakan fasilitas umum itu harus dengan penuh tanggung jawab ya. Tidak boleh sembarangan ya, friends ya. Contoh fasilitas umum apa saja? Ada taman ya. Contoh taman. Itu adalah fasilitas umum ya. Jadi kamu tidak boleh mengotori taman tersebut ya. Karena kamu harus menjaga kelestariannya sehingga semua orang juga dapat menggunakannya ya. Oke, sampai di sini mengerti? Jika ada yang belum dimengerti, tanyakan Miss ya. Jangan malu untuk bertanya. Dan dibaca-baca kembali bukunya, buku pendampingnya halaman 57 ya. Nah, di situ ada pembahasan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Oke, sampai di sini dulu ya, friends. Penjelasan Mi. Thank you. Ya, anak-anak. Tadi sudah kalian simak ya mengenai kewajiban. Sebelum Ibu lanjutkan, Budian ingin bertanya. Yang kamu ketahui, apa itu kewajiban? Yang tahu jawabannya silahkan menekan lambang tangannya. Ya Maulana, apa kewajiban yang kamu ketahui? Kewajiban itu apa sih? Maulana tadi menekan tombol tangan apa tidak sengaja ya? Enggak Bu, saya nggak menekan. Oh, nggak menekan ya. Raihan. Tadi keluar Bu. Oh, tadi keluar. Raihan, apa itu kewajiban, Raihan? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita jalankan. Pintar sekali.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita jalankan atau sesuatu yang harus kita laksanakan. Tadi kalian sudah menyimak. Banyak sekali kewajiban ya yang harus kita laksanakan. Salah satunya adalah mematikan televisi jika sudah tidak ditonton kembali. Kemudian apalagi kewajiban kita? Belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga adik, dan lain sebagainya. Kewajiban itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban jika kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab akan ada manfaatnya, ya. Kewajiban kalian sebagai anak di rumah salah satunya adalah membantu orang tua. Ketika kewajiban tersebut kalian laksanakan dengan tanggung jawab, membantu orang tua dengan penuh tanggung jawab, itu akan ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah dapat membuat hati orang tua kita senang. Selain itu apa? Pekerjaan yang ada di rumah itu akan segera terselesaikan. Kewajiban kalian di rumah selain membantu orang tua, apalagi menyapu halaman. Jika kewajiban tersebut kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab, maka manfaatnya adalah halaman kalian itu bisa rapi, bisa bersih, dan lain-lain sebagainya. Banyak ya kewajiban kalian, banyak kewajiban kita, dan semua kewajiban itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab agar manfaatnya dapat terasa. Anak-anak, tolong perhatikan. Ini ada pensil si kecil yang amat penting. Ini adalah LKPD pertama ya. Di sini kalian diminta untuk mencari informasi penting dari teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Nah, ini adalah salah satu kewajiban kita, ya. Kewajiban kita adalah mencari informasi penting dari teks yang kita baca. Itu ada 4 paragraf ya. Setiap paragraf itu mempunyai informasi pentingnya. Nah, coba kalian baca terlebih dahulu pensil si kecil yang amat penting, dibaca kembali. Kemudian kewajiban kalian adalah mencari informasi pentingnya sesuai paragraf yang diminta. Dari paragraf 1, informasi penting paragraf 1 itu apa ya? Siapa yang ingin menjawab silahkan ditekan tombol tangannya. Yang ingin menjawab informasi penting dari Rashid Julindrawang. Informasi penting apa yang terdapat pada paragraf 1? Pertanyaan dan penemuan tentang perkembangan pensil, Bu. Pintar. Kita lanjut ke paragraf 2. Informasi penting apa yang terdapat pada paragraf 2? Yang ingin menjawab silahkan tekan tombol tangannya. Cantika, ayo. Perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafit yang mampu membuat goresan hitam pekat, namun lunak dan mudah patah. Kemudian grafit dibungkus tali dari kulit domba. Sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu, alat tulis bernama pensil dikenal. Pintar, terima kasih Cantika. Selanjutnya informasi penting yang ada di paragraf 3. Ayo siapa yang ingin menjawab informasi penting yang ada di paragraf 3? Raihan, silakan. Pembuatan pensil secara massal dimulai tahun 1662 di Jerman. Pada zaman modern, pensil dibuat dari bubuk hasil penghancuran grafit dan tanah liat. Lalu campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dibuat dari lapisan kayu. Pinter sekali Raihan. Selanjutnya nih,
informasi penting yang terdapat di paragraf 4. Siapa yang ingin menjawab? Maulana Yusuf, silakan. Pensil menjadi benda yang penting banget. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Pintar. Nah, anak-anak, itu tadi adalah informasi penting yang terdapat pada teks pensil si kecil yang amat penting. Tetapi Ibu ingatkan sekali lagi ya anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai kata baku dan kata tidak baku atau kalimat efektif ya. Jadi ketika kalian menuliskan informasi penting tersebut, kalian tulis dengan menggunakan kosakata baku ya anak-anak ya. Tadi Ibu sudah sempat ada satu Maulana kayaknya tadi tuh yang menyampaikan informasi penting paragraf 4 sudah tepat, namun masih ada sedikit kata yang tidak baku. Nah, kata apa kira-kira yang tidak baku pada paragraf 4? Ya Naisila, kata apa yang tidak baku pada paragraf 4? Yang sangat penting sekali. Ya, yang penting banget ya. Tadi Maulana berbicara pensil menjadi benda yang penting banget. Nah, banget itu adalah kata tidak baku ya. Seharusnya tidak perlu disampaikan ya. Jadi untuk paragraf 4 dan paragraf yang lainnya, jika kalian ingin menuliskan informasi penting, tulislah informasi penting tersebut menggunakan kata baku ya. Di teks tersebut banyak kata tidak bakunya ya. Nah, kata tidak baku tersebut harus kalian rubah menjadi kata baku. Yang baiknya itu apa? Tadi ada kata banget. Nah, banget itu kata tidak baku. Dihilangkan boleh Bu? Boleh ya. Kemudian ada kata nggak ada. Nah, kalau nggak ada itu adalah kata yang tidak baku. Nah, kalian cari kata bakunya apa, baru ditulis ya di LKPD pertama untuk paragraf 4. Paragraf yang lainnya juga seperti itu. Jika kalian menemukan informasi penting menggunakan kata tidak baku, kalian rubah ke dalam kata baku. Oke, sip Alika. Tadi udah sip-sip aja. Sudah paham kayaknya nih Alika. Ya. Selanjutnya anak-anak, tadi sudah disampaikan oleh teman kalian nih informasi penting paragraf 1 sampai paragraf 4. Ayo coba presentasikan secara keseluruhan informasi penting yang terdapat pada pensil si kecil yang amat penting. Siapa yang ingin mempresentasikan? Silakan ditekan tombol tangannya. Yang ingin mempresentasikan secara keseluruhan informasi penting dari teks pensil si kecil yang amat penting. Ditekan tombol tangannya. Kalau tidak ada tombol tangannya, tadi ada yang nggak ada tombol tangannya ya, boleh beri isyarat ya, biar Ibu tahu. Oke, Cantika tuh udah siap tuh, Cantika, untuk mempresentasikan. Silakan Cantika. Paragraf 1. Pertanyaan dan penemuan tentang perkembangan pensil. Paragraf 2. Perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafit yang mampu membuat goresan hitam pekat namun lunak dan mudah patah. Kemudian grafit dibungkus tali dari kulit domba. Sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu alat tulis, Halo Cantika. Iya Bu, maaf Bu. Ya lanjutkan.
Lanjutkan ya. Iya, Bu. Paragraf 2, perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafit yang mampu membuat goresan hitam pekat namun lunak dan mudah patah. Kemudian grafit dibungkus tali dari kulit domba. Sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu, alat tulis bernama pensil dikenal. Paragraf 3, pembuatan pensil secara massal dimulai tahun 1662 di Jerman. Pada zaman modern, pensil dibuat dari bubuk hasil penghancuran grafit dan tanah liat. Lalu campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis, panjang dan dibuat dari lapisan kayu. Paragraf 4, pensil menjadi benda penting karena tanpa pensil kita akan kesulitan dalam belajar dan tidak bisa membuat karya tulis. Pintar. Terima kasih Cantika yang sudah mempresentasikan LKPD pertama. Selanjutnya anak-anak, ini ada LKPD kedua ya. Sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kalian simak, itu ada wacana. Judulnya kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Anak-anak, sudah kalian simak ya, sudah kalian baca ya, sudah kalian dengarkan juga teks yang tadi Ibu bacakan. Tolong dijawab coba. Dari teks tersebut, apa kewajiban Ani? Ya, Nabila. Belajar dan mengerjakan tugas sekolah, Bu. Belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Ya, ada lagi yang lain? Dari teks tersebut, kewajiban Ani selain belajar dan mengerjakan tugas sekolah, ada lagi? Dari teks tersebut ya, jangan dari yang lain ya. Ini merasa bersyukur, Bu. Apa Irfan? Ani merasa bersyukur, Bu. Kewajiban Irfan. Kewajiban adalah sesuatu yang kita harus lakukan. Ya bersyukur itu kewajiban ya, betul. Naisila, apa Naisila kewajiban Ani yang ada di teks itu ya? Apa? Ulangi. Iya, patuh terhadap orang tua. Pintar sekali. Itu adalah kewajiban Ani ya. Kemudian, dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Dampak, akibat. Apa akibatnya? Jika kita bertanggung jawab pada kewajiban. Akibatnya apa? Yang ingin, ya Rasid Yulindrawang. Selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan, Bu. Pintar sekali. Selain itu ada lagi anak-anak, akibatnya atau dampaknya kita bertanggung jawab terhadap kewajiban. Yang dimaksud dalam teks itu ya, akibat atau dampak dari Ani itu melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Apalagi? Ya Selviana? Dapat menggapai cita-cita, Bu. Ya, menggapai cita-cita, pintar sekali. Kemudian, nih, manfaat kewajiban. Nah, tadi kan akibatnya kita menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Sekarang, manfaat kewajiban.
Apa manfaatnya? Apa manfaat kewajiban yang dilaksanakan oleh Ani? Ya, Maulana. Apa Maulana? Manfaatnya? Ani rajin sekolah dan rajin belajar mengerjakan tugas. Manfaatnya Maulana. Ya tadi. Iya, manfaatnya apa? Manfaat Ani. Manfaatnya Ani naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Ya, selain itu ada lagi Naisila. Ya, Naisila, apa manfaat dari Ani melaksanakan kewajiban? Dapat dipercaya oleh seluruh orang. Dapat dipercaya oleh seluruh orang. Bisa. Kemudian apa lagi? Bisa saling menghargai. Terus kan tadi katanya Maulana dapat naik kelas, itu berarti tujuannya tercapai. Ya, tujuan Ani itu tercapai, manfaat dari kewajibannya. Nah, kemudian ini dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Nah, jika Ani tidak bertanggung jawab pada kewajibannya, apa yang terjadi? Ya, Selpiana. Tidak naik kelas, Bu. Ya, pintar sekali, tidak naik kelas. Terus apa lagi akibatnya atau dampaknya jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban? Kalau tidak naik kelas itu gimana ya? Mendapatkan nilai yang kurang bagus, Bu. Mendapatkan nilai yang kurang bagus. Lalu akan mengecewakan siapa? Orang tua. Ya, mengecewakan orang tua. Itu adalah dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Anak-anak, kalian sudah mengetahui ya mengenai Ani, kewajiban Ani, lalu dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, manfaat Ani melaksanakan kewajiban, lalu dampak jika Ani tidak bertanggung jawab pada kewajibannya. Sekarang siapa yang ingin mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD kedua ini? Ayo, yang ingin menunjukkan, mempresentasikan LKPD kedua ini, silakan ditekan tombol tangannya. Tadi sudah ada Cantika. Yang kedua, LKPD kedua, Ibu menginginkan yang laki-laki, gantian. Rasid Yulin Rawang, silahkan. Kewajiban Ani rajin belajar dan mengerjakan tugas, Bu. Ya, selanjutnya. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan, dapat mencapai cita-cita. Manfaat kewajiban, bisa mendapatkan ilmu, tujuan dapat tercapai, dan bisa saling menghargai. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban, mendapatkan nilai yang kurang bagus, mengecewakan orang tua, dan gagal meraih cita-cita. Alhamdulillah. Terima kasih Rasid Yulin Rawang yang sudah mempresentasikan LKPD keduanya. Anak-anak, tadi ada LKPD pertama, ada LKPD kedua. Nanti hasil LKPD ini kalian kalau sudah selesai menulisnya, silahkan kalian kirim atau unggah melalui Classroom ya, Classroom kalian masing-masing. Setelah kalian unggah, silahkan kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran pada hari ini melalui Google Form. Linknya sudah Ibu sematkan di Classroom kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak hebat. Anak-anak, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu dalam setiap kegiatan membaca, kita berkewajiban untuk mencari informasi penting. Informasi penting itu dapat kita teruskan pada orang lain agar semua mengetahui info yang nyata dan benar. Jadi, tadi kita sudah belajar mengenai informasi penting. Kemudian mencari informasi penting itu adalah kewajiban kita sebagai pembaca.
Agar apa? Agar kita dapat meneruskan informasi penting itu ke orang lain, supaya orang lain juga mengetahui informasi penting apa yang sudah kita tahu. Itu adalah kesimpulan kita pada hari ini. Anak-anak, dari kesimpulan kita ini, dari pembelajaran kita ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Ayo, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kamu belajar tentang apa hari ini? Yang tahu? Ya, Naisila? Menambah pengetahuan tentang hak dan kewajiban. Ya. Lalu? Mendalami tentang pembelajaran agar Ya. tidak terus bisa menjaga kebersihan alam. Ya, pintar. Ayo yang lain, selain Naisila, apa yang kamu pelajari pada kegiatan hari ini? Maulana Yusuf? Tentang pelajaran teks eksplanasi, Bu. Teks eksplanasi. Lalu apa lagi? Ada lagi yang lain? Yang lain ada lagi? Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Tadi Naisila dan Maulana sudah mengutarakan apa yang dipelajari pada hari ini. Dimas, coba Dimas, hari ini kamu belajar tentang apa, Dimas? Masih dimatikan itu kameranya, mic-nya. Dinyalakan terlebih dahulu. Belajar tentang apa, Dimas? Tentang hak dan kewajiban, Bu. Lalu apa lagi? Sama mendalami kisah pensil kecil yang amat penting, Bu. Ya. Kemudian Rio Cahya Adi Saputra, kamu belajar apa hari ini, Rio? Tentang kewajiban dan tanggung jawab, Bu. Ya, selain itu apa lagi, Rio? Tentang pensil si kecil yang amat penting. Ya, tentang pensil si kecil amat penting. Dari teks pensil si kecil yang amat penting, kita disuruh mencari apa ya? Mencari apa, Rio? Iya, mencari informasi. Nah, kita hari ini belajar tentang kewajiban dengan bertanggung jawab. Lalu kita hari ini juga belajar mengenai mencari informasi penting, ya anak-anak. Bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari materi hari ini? Apakah dapat menambah ilmu pengetahuan? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, insya Allah, Bu. Ya, lebih enak belajar sendiri nonton YouTube, ya, Ibu kasih YouTube, apa lebih enak belajar seperti ini? Ibu kasih tahu, Ibu jelaskan. Seperti ini, Bu. Enakan Ibu kasih tahu. Oh, enakan dikasih tahu, enakan belajar begini ya daripada belajar sendiri nonton YouTube. Iya, ya? Bu. Ya, jadi lebih paham atau tidak? Jadi lebih paham, Bu. Ya, Alhamdulillah. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Terima kasih, tetap semangat, tetap rajin belajar ya. Semoga cita-cita kalian tercapai, lulus dari kelas 6 dengan hasil yang baik, hasil yang bagus. Ibu doakan semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, dan mendapatkan nilai yang bagus. Semangat ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah selesai melakukan pembelajaran. Kayaknya ini udah pada capek ya. Kurang lebih tadi dari jam 8 ya kita mulai sampai sekarang jam setengah 10 nih.
kita selesai pembelajaran. Kayaknya sudah mulai lelah ya pelajaran online kita. Nah, ingat ya, nanti kita akan belajar online lagi ya. Tetap semangat anak-anak. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mengakhiri pembelajaran yang dipimpin oleh Azril. Silakan Azril, yang lain diangkat ya tangannya kecuali yang beragama non-Islam. Yang beragama non-Islam silahkan berdoa menurut agamanya masing-masing. Silakan Azril. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Azril yang telah memimpin doa pada hari ini. Memimpin doa di awal dan di akhir pembelajaran. Anak-anak, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran online kita.